Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur buat hari kembali kita boleh alami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang baru, hari yang penuh berkat. Kami hendak menjalaninya, namun sebelumnya kami hendak melandasi dengan firman-Mu. Buka hati kami supaya kami hidup dan berjalan seturut firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Amsal 23 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, tema ini menarik ya, tetapi tentu tidaklah menarik dan semudah kita bisa jalani dan alami. Mengapa? Karena realitanya memang ya bisa saja mengecewakan ya. Karena bicara tentang situasi sekarang ini ya agak sulit untuk bisa percaya bahwa ada masa depan. Ya, karena situasi pandemi di mana-mana secara ekonomi ya banyak perusahaan gulung tikar, ya banyak juga politik di mana-mana begitu bergejolak. Ya belum lagi situasi pendidikan sekarang ya. Ya dengan adanya online ya ini sebuah kebiasaan yang tentu harus ya disesuaikan begitu ya. Dan masih banyak hal untuk hari ini saja kita sudah sulit gitu. Apalagi berkaitan dengan masa depan. Sehingga orang pesimis untuk memasuki hari yang ada, bahkan memandang ke depan. Orang berkata ya madesu gitu ya, masa depan suram. Tetapi apakah demikian sebagai orang yang beriman? Ya, walaupun memang kenyataannya demikian, tentu kita harus tetap optimis. Karena memang masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Nah, karena itu jangan kita berjalan dalam fakta dan realita yang ada, tapi berjalan dalam kebenaran. Nah, kebenarannya bahwa yang berkata masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang, itu adalah Tuhan sendiri. Nah, Tuhan sesungguhnya yang berkata itu, masa depanmu sungguh ada. Kata sungguh pakai kata amin, itu artinya benar. Dan ya, tidak ada yang gagal di sana. Tidak ada yang tidak bisa terjadi di sana. Karena Tuhanlah yang menjaminnya. Tuhanlah yang sungguh menjadi kepastian atas semua. Tetapi yang kedua bahwa memang Tuhan sungguh-sungguh memegang ya, masa depan kita. Setiap orang sungguh ada di dalam Dia. Ya, dan segala sesuatu berkaitan dengan masa depan kita itu sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita ada padanya ya. Kalau kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang apa yang ada padaku mengenai kamu ya. Jadi rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi rancangan-rancangan yang berkaitan dengan masa depan kita itu ada pada Tuhan ya. Dan rancangan itu bukanlah kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan penuh dengan hari depan yang penuh harapan gitu ya. Itu hal yang harus kita yakini dan kita sungguh imani gitu ya. Jadi maka ya jangan merasa kita ya pesimis ya, menjadi orang yang tidak bisa ya berjuang dalam hidup ini. Tidak. Kita punya Tuhan yang menjamin. Bahkan Dia Tuhan yang sudah membuat dan membuktikan, menyediakan jalan untuk masa depan itu. Ya, dengan apa? Dia datang ke dalam dunia, Dia mati bagi kita, Dia bangkit, dan Dia hidup. Ya, makanya ada pujian, sebab Dia hidup ada hari esok. Ya, ada hari esok. Jadi ketika Yesus bangkit dari segala maut, kematian, maka itu menunjukkan bahwa apa? Kematian, maut tidak lagi berkuasa. Bahkan hal-hal yang tidak kita mengerti ke depan, tidak bisa jelas ke depan, di dalam Dia ada masa depan. Ada amin? Maka hal ini yang harus diyakini. Jangan takut. Itulah menjadi sikap kita. Mari kita sungguh percaya kepada Dia yang adalah pemegang hidup kita. Dialah yang menjamin hidup kita. Dan Dia sudah membuktikan, Dia menyediakan masa depan itu. Tidak hanya bicara masa depan berkaitan dengan sukses hidup kita ke depan, berkaitan dengan apa nanti ya peran kita di dunia ini ke depan, tapi bicara masa depan, hidup kekal, hidup di dalam kerajaan sorga. Itu sungguh telah Dia sediakan. Maka bagi orang percaya adalah apa? Percaya, beriman kepadanya. Saudara,
Pak tahu kisah tentang Yusuf? Ya, dia juga punya pemahaman sebelumnya berkaitan dengan masa depannya yang begitu luar biasa. Tapi apakah seketika itu terjadi ya bahwa masa depannya tiba-tiba datang kepadanya dengan dia menjadi orang yang sukses? Tidak. Memang Tuhan memberikan sesuatu ya, keyakinan dalam dirinya sejak kecil tentang masa depan di dalam tangan Tuhan. Tapi untuk meraihnya ada banyak proses, tantangan, pergumulan, bahkan masalah, baik dari dalam keluarganya maupun dari luar keluarganya, baik di sekitarnya dan juga ya orang-orang yang begitu mengkhianatinya. Tetapi apa yang terjadi? Dia sungguh akhirnya sampai kepada masa depan. Kenapa? Karena dia percaya, dia beriman. Dan orang yang beriman dan percaya tidak akan terpengaruh dengan situasi, tidak juga akan tersinggung, tidak juga sakit hati. Walaupun Yusuf bisa balas dendam kepada kakak-kakaknya, tapi dia berkata, justru gara-gara kamulah yang membuang aku ke sini, maka aku bisa memimpin dan memelihara bukan hanya satu bangsa, tapi seluruh bangsa. Maka dia berkata, memang kamu mereka-reka yang jahat, engkau merencanakan dan merancang yang jahat terhadap aku, tapi Allah merancang atau mereka-rekakan yang baik. Itulah orang yang beriman. Maka tidak ada yang disebut dengan masa depan suram bagi orang beriman. Amin. Yang kedua adalah apa? Berdoa. Mari kita harus dekat dengan Dia. Kenapa? Karena kekuatan kita untuk bisa menjalani hidup dan bisa sampai ke depan adalah doa. Hubungan yang intim. Dan itulah yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai ayat 14a. Jikalau kamu datang berseru kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Dan jikalau kamu mau mencari aku dengan segenap hati, maka aku akan memberikan diriku ditemukan oleh. Wah, luar biasa. Artinya kita tidak takut. Kenapa? Karena kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya, tidak ada. Ya, kata orang Ambon, seng ada lawang. Begitu ya. Nah, yang ketiga adalah apa? Masa depan ada di sana, tapi jangan buat kita malas. Jangan kita jadi orang yang tunda-tunda, jadi orang yang leha-leha, tapi apa? Orang yang berusaha, orang yang bekerja keras. Di dalam firman Tuhan Yeremia 29 ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Karena apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya di tengah situasi yang sulit ini, mari tetap berkarya, mari tetap berperan, mari tetap bergiat, berbuat sesuatu. Hal-hal yang membangun, membawa sebuah kebaikan dalam hidup kita. Maka percayalah, dengan 3 hal ini kita lakukan karena kita sangat tahu jaminan kita adalah Tuhan. Dia sudah menyediakan, Dia sudah membuktikan itu. Maka jangan takut. Dia ada di depan kita, Dia berjalan bersama kita, dan Dia sedang menanti kita ke depan. Mari menjalani hari ini dengan keyakinan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau meteraikan di hati kami semua anak-anak-Mu untuk menjalani hari ini dengan keyakinan. Sekalipun di situasi yang sulit zaman ini, tapi kami percaya bahwa masa depan kami di tangan Tuhan dan harapan kami tidak akan hilang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.